Analisa teknikal 24 Maret 2022. Nah, kalau kita lihat ya untuk hari ini itu memang kecenderungan BTC itu naik ya. Tadi sudah menguji tepat sekali di resisten ini. Ini sebenarnya sudah dicoba berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Jadi ini gagal terus. Nah, tapi yang resisten kecil ini sudah jebol. Jadi sudah tidak berlaku lagi sejauh ini. Nah, sekarang mencoba lagi. Ini pun sama dengan apa namanya extension dari belt ini ya. Jadi memang di sini resistennya cukup besar. Nah, kita lihat untuk hari ini seperti apa. Kalau dari data itu open interest masih cenderung naik ya. Funding rate sudah mulai menurun. Nah, ini LTH SOPR juga naik sempat terus sedikit menurun. Jadi ini lebih tentunya ke arah bearish ya. Nah, terus kalau untuk akumulasi wheels itu kalau dilihat flat aja, sempat menurun waktu itu ini di tanggal yang kemarin sempat menurun, terus mulai naik lagi dan sekarang nge-flat. Jadi ini lebih ke arah netral ya. Bearish terus netral, ini inflows sempat naik tinggi, sekarang kembali lagi jadi masih netral aja. Kalau untuk BTC di exchange, stoknya itu juga agak sedikit naik, tapi ya nggak begitu banyak ya. Oke, kalau dari data berarti memang lebih ke arah netral sejauh ini. Nah, gimana kalau kita lihat dari Fear and Greed? Kalau Fear and Greed itu naik tentunya pasti karena sudah harga BTC pun naik ya. Jadi naik 9 poin, tapi masih di tahap Fear. Kalau untuk sentimen secara on-chain itu masih bearish ya. Ada in the money ini berarti yang pada profit itu jadi bullish, tapi kebanyakan masih bearish gitu. Nah, kalau untuk secara technical bisa dilihat sendiri ya, very bullish. Safety score 94, ini pun 1 hour candlestick-nya bullish 100. Nah, jadi kalau kita lihat memang kalau secara technical lebih ke arah bullish ya jelasnya. 1 hari 4 jam strong buy, malahan 1 jam buy juga, 15 menit juga masih buy. Jadi memang lebih ke arah positif, bullish gitu ya. Walaupun ini pun tadi kelihatannya begitu dia naik itu ditolak di resistance, ini di fight lagi, turun lagi, di fight lagi gitu ya. Nah, ini gimana nih? Ini sempat turun, di fight lagi. Jadi memang kemungkinan sini sideways di sini aja. Di sini aja. Mungkin paling jauh bisa ke sini lah, ke belt ini. Nah, itu kalau menurut saya itu kesempatan untuk ngelong. Nah, tentu kalau misalnya dumpnya parah ya jangan gitu ya. Jadi memang lihat volume buy-nya di sini juga seperti apa nantinya. Kalau sekarang buy kalau ngelong boleh nggak? Ya terserah, tapi lebih dekat ke resisten, jadi resiko ya pasti cenderung lebih besar gitu ya. Kalau ditolak lagi di resisten, ya mungkin bisa seperti ini lagi. Kalau misalnya kalian punya SL-nya jauh, ya boleh. Nah, tapi kalau SL-nya, apalagi kalau futures yang leverage rata kanan segala macam, ya kita kan pasti mau cari yang memang SL-nya deket-deket gitu ya. Jadi harus diperhatikan lah. Jadi untuk resisten hari ini itu di daerah 43100 sampai 43400. Kita ambil yang paling tinggi aja 43400 gitu ya. Nah, kalau jebol lagi ada berikutnya ini itu di 44 lah ya, biar lebih gampang. Jadi di sini sekarang 43400 yang paling dekat dulu, terus 44. Nah, kalau misalnya memang mau tapi keseluruhan masih lebih ke arah bullish sejauh ini. Jadi memang nggak banyak pergerakan ya, kemungkinan sideways saja. Nah, bisa cari altcoin yang memang punya potensi bullish gitu. Jadi ini juga kan sekarang BTCD lagi mendukung nih. Dominasi BTC kan dari yang waktu itu saya post itu kan turunnya cukup jauh tuh sampai sekarang sekitar 42%-an kalau nggak salah ya. Coba kita lihat sekalian ya. Dominasi BTC itu sekitaran di 42%-an. Nah, ini. Tapi memang dia nggak ada yang seperti tadi ya, karena kan ini dominasi, ini indeks. Kalau tadi kan kita harga.
Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari posisi ini sejauh ini seperti itu ya. Masih tentu ke arah bullish. Nah, ngelong yang paling aman ya tadi saya bilang, apakah bakal sampai situ ya nggak ada yang tahu. Kalau mau coba ya mungkin mendekat-dekati itu ya boleh lihat gitu ya, asal jangan dam parah aja. Nah, tapi semakin dekat ke sini ya SL kita bisa semakin sempit gitu ya. Kalau prinsip saya sih seperti itu. Jadi jangan paksakan, wah langsung mau ambil apa namanya posisi FOMO gitu ya. Wah ini turun sedikit langsung FOMO. Ya terserah kalau misalnya TP-nya kecil atau apa atau mau copet-copet ya mungkin masih bisa gitu ya. Intinya ya itu kembali lagi ke strategi teman-teman masing-masing lah. Itu seperti apa. Oke, semoga jelas ya hari ini. Nggak begitu banyak memang pembahasannya karena memang jelas sih ini posisinya bullish, dari ini pun kelihatan gitu trennya masih bullish gitu ya, indikator segala macam semuanya masih ke arah bullish. Ada sedikit bearish ya, jadi makanya di resisten ini masih hati-hati. Apakah bakal nge-short di sini? Kalau lagi bullish, nge-short itu sangat beresiko gitu ya. Kalau saya sih pemikirannya seperti itu. Jadi walaupun dia sudah eh, kena tabrak resisten misalnya ke sini tadi pun bisa TP misalnya nge-short ya bisa aja, tapi kalau misalnya dia begitu ini nanti naik lagi karena bullish tadi ya itu kan teman-teman harus pertimbangkan ya risk and reward-nya seperti apa. Oke, semoga jelas ya, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen serta share video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Oke, thank you. Bye.